Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Purwinanti. Kali ini kita akan belajar tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem klasifikasi 5 kingdom sendiri pertama kali diperkenalkan oleh R.H. Whittaker pada tahun 1969. Sistem klasifikasi 5 kingdom yang pertama adalah Kingdom Monera. Organisme yang termasuk Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu dengan sel prokariota atau tidak memiliki selaput inti. Jadi, ciri Kingdom Monera adalah memiliki sel tubuh bersifat prokariota. Ada yang menyerupai hewan ataupun tumbuhan. Organisme yang termasuk dalam kingdom ini adalah bakteri dan alga biru. Yang pertama ada bakteri. Bakteri berkembang biak dengan membelah diri. Beberapa bakteri ada yang berklorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Misalnya bakteri hijau atau Chlorobium lumbicola. Yang kedua ada alga biru atau Cyanobacteria. Alga biru disebut juga Cyanophyta. Alga biru berkembang biak dengan membelah diri. Bersifat autotrof atau mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sistem klasifikasi 5 kingdom yang kedua adalah Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan makhluk hidup yang bersel tunggal atau uniseluler yang telah memiliki inti sel atau karyoteka. Sel yang sudah memiliki karyoteka disebut eukaryota. Eu yang artinya sejati dan karyota yang artinya selaput inti. Secara umum, protista dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok protista mirip hewan, biasa disebut dengan protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dapat digolongkan ke dalam beberapa kelas. Yang pertama ada Rhizopoda, bergerak dengan menggunakan kaki semu atau Pseudopodia. Yang kedua yaitu Flagellata atau Mastigophora, bergerak menggunakan flagella atau bulu cambuk. Yang ketiga yaitu Ciliata atau Ciliophora, bergerak dengan menggunakan rambut getar atau biasa disebut dengan cilia. Dan yang terakhir adalah Sporozoa atau Apicomplexa, tidak memiliki alat gerak dan bereproduksi dengan membentuk spora. Kelompok protista yang kedua yaitu protista mirip jamur. Protista mirip jamur dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada Myxomycota atau jamur lendir plasmodial. Yang kedua adalah Oomycota atau jamur air. Dan yang ketiga adalah Acraciomycota atau jamur lendir seluler. Kelompok protista yang ketiga adalah protista mirip tumbuhan yang biasa disebut dengan alga. Berdasarkan pigmen, cadangan makanan, cara bergerak yang dimiliki, alga dapat digolongkan dalam 6 kelompok. Yang pertama adalah Pteridophyta, yang kedua adalah Euglenophyta, yang ketiga adalah Chlorophyta atau alga hijau yang mempunyai pigmen warna hijau atau klorofil. Yang keempat adalah Rhodophyta atau alga merah, mempunyai pigmen warna merah atau Phycoerythrin. Yang kelima adalah Phaeophyta atau alga coklat, yang mempunyai pigmen warna coklat yaitu Fucoxanthin. Dan yang terakhir adalah Chrysophyta atau alga emas yang mempunyai pigmen warna emas. Sistem klasifikasi 5 kingdom yang ketiga adalah Kingdom Fungi atau jamur. Ciri-ciri dari Kingdom Fungi sendiri adalah sebagai berikut. Fungi atau jamur memiliki ciri-ciri yang pertama, dinding sel dari kitin atau selulosa, inti sel memiliki selaput atau eukaryota dan tidak berklorofil. Tidak memiliki jaringan pembuluh, xilem dan flum. Tubuh jamur yang bersel banyak membentuk benang atau hifa. Anyaman hifa disebut dengan miselium. Jamur sendiri memperoleh makanan dari organisme lain sehingga digolongkan sebagai organisme heterotrof. Selain itu, ada jamur yang bersifat parasit dan ada pula yang bersifat saprofit, yaitu memakan organisme lain yang telah mati. Jamur digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok Chytridiomycota, yang merupakan jamur paling primitif dan merupakan penghubung antara fungi dan protista. Perbedaan dengan fungi lain ialah adanya flagella pada zoosporanya. Contoh fungi ini ialah Critidium. Kelompok yang kedua yaitu Zygomycota. Disebut juga jamur alga karena mirip alga yang kehilangan klorofil. Hifa pada jamur ini tidak bersekat atau senositik. Warna miselium putih dengan spora umumnya berwarna kehitam-hitaman. Jamur ini berkembang biak secara aseksual dengan Zygosporangium dan cara seksual dengan membentuk Aplanospora dan Zoospora. Contoh Zygomycota ialah Rhizopus nigricans. Kelompok jamur yang ketiga yaitu Ascomycota. Jamur ini berkembang biak secara seksual dengan membentuk Ascospora.
dan berkembang biak secara seksual dengan membentuk konidiospora. Tubuhnya ada yang berupa sel-sel tunggal atau berupa hifa yang bersekat. Contoh Ascomycota ialah Panicillium camemberti. Kelompok jamur yang keempat adalah Basidiomycota. Ciri utama jamur ini ialah berukuran besar dengan tubuh buah. Jamur ini berkembang biak secara seksual dengan Basidiospora dan vegetatif dengan fragmentasi hifa. Contoh jamur ini adalah Pusina graminis. Sistem klasifikasi 5 kingdom yang keempat adalah kingdom plantae atau kelompok tumbuhan. Ciri-ciri dari kingdom plantae adalah sebagai berikut. Kingdom plantae memiliki ciri-ciri yang pertama ialah sel eukariota atau memiliki selaput inti, yang kedua dinding sel dari selulosa, yang ketiga berklorofil dan bersel banyak. Kingdom plantae dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Berdasarkan bentuknya, Bryophyta dibedakan menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah lumut hati atau Hepaticiae. Tubuhnya berbentuk lembaran hijau dan bagian tepinya bercuping, bercabang atau membelah 2. Contohnya ialah Marsantia dan Pelia. Yang kedua adalah lumut sejati atau lemut daun, biasa disebut dengan musci. Tubuhnya menyerupai pohon yang tingginya dapat mencapai beberapa sentimeter. Lumut ini tumbuh berkelompok, tersusun rapat sehingga ada yang menyerupai hamparan permadani hijau. Contohnya adalah Pogonatum sp. Dan yang terakhir adalah lumut tanduk atau Anthoceros. Lumut ini mirip lumut hati, tetapi pada fase saprofitnya membentuk kapsul memanjang menyerupai tanduk. Kelompok plantae yang kedua ialah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah paku bahar, contohnya ialah paku tiang, paku sarang, suplir, dan tanduk rusa. Yang kedua ialah paku air atau Hydropteridales, contohnya ialah Smagi dan Salvina natans. Yang ketiga adalah paku kawat atau Lycopodinae, contohnya ialah paku kawat atau Lycopodium sp. Dan yang keempat adalah paku ekor kuda atau Equisentinae, contohnya adalah paku ekor kuda atau Equisentum. Namun, ada juga penggolongan tumbuhan paku berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, yaitu paku Homospora Lysospora, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan spora sama besar dan sama jenisnya. Contohnya adalah Lycopodium sp. Yang kedua adalah paku Heterospora, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan 2 macam spora, yaitu Macrospora dan Microspora. Contohnya adalah Selaginella sp. dan Marsilea crenata. Yang ketiga adalah paku peralihan, yaitu tumbuhan paku yang bentuk dan ukurannya sama, tetapi jenisnya berbeda. Contohnya adalah Equisentum debile. Kelompok plantae yang terakhir adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi 2 subdivisi, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Tumbuhan biji terbuka terdiri atas 4 suku atau famili. Yang pertama ada Cisadinae atau Cycas, contohnya adalah Pakis haji atau Cycas rupi dan Cycas revoluta. Yang kedua adalah Cnitinae, contohnya adalah Minjo atau Cnitum cnemon. Yang ketiga ada Coniferinae atau Conifer, contohnya adalah Tusam atau Pinus mercusit dan Damar. Yang keempat adalah Ginguinae, contohnya adalah Ginkgo biloba. Yang kedua adalah Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Memiliki ciri-ciri bakal biji terletak di dalam bakal buah, terbungkus oleh daun buah. Alat kelamin jantan dan betina terdapat pada satu bunga atau hermafrodit. Tumbuhan ini terdiri atas 2 kelas berdasarkan jumlah keping bijinya, yaitu monokotil atau biji berkeping 1 dan dikotil atau biji berkeping 2. Sistem klasifikasi 5 kingdom yang terakhir adalah kingdom Animalia. Kelompok hewan atau kingdom Animalia dibedakan menjadi 9 filum. 8 filum adalah kelompok Avertebrata dan 1 filum merupakan kelompok Chordata. Berikut ini adalah ciri-ciri dari kingdom Animalia. Beberapa ciri kingdom ini ialah sel bersifat eukariota, bersel banyak, dan tidak memiliki dinding sel. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah hewan tak bertulang belakang atau invertebrata. Beberapa filum yang termasuk kelompok invertebrata adalah Porifera atau hewan berpori, Cnidaria, Platyhelminthes atau cacing pipi, Namathelminthes atau cacing gilik, Annelida atau cacing gelang, Echinodermata atau hewan berkulit duri,
moluska atau hewan lunak, dan arthropoda atau hewan berbuku-buku. Yang kedua adalah hewan bertulang belakang atau biasa disebut dengan vertebrata. Terdiri dari 7 kelas, yaitu Agnatha yang merupakan ikan tak berahang dan tidak bersisik, Chondrichthyes merupakan ikan bertulang rawan atau tidak memiliki tutup insang, dan Oteuthis merupakan ikan bertulang sejati dan memiliki tutup insang atau operculum. Yang keempat ada amphibia atau amfibi, yang kelima ada reptilia atau hewan melata, yang keenam ada aves atau unggas, dan yang terakhir ada mamalia atau hewan menyusui. Sekian pembelajaran materi sistem klasifikasi 5 kingdom kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.